Baik, sebelum kita mulai paripurna, saya menghimbau kepada seluruh teman-teman yang terhormat ketua fraksi, karena hari ini kita mengambil keputusan tentang Perda APBDP sesuai dengan ketentuan PP dan tatip kita harus 2/3. Kalaupun seandainya tidak datang secara fisik, saya minta karena kita mengakui akan keabsahannya, setidak-tidaknya melalui virtual hadir. Karena yang hadir sekarang ini secara fisik baru sekitar 16 orang dan virtual 5, baru 21. Jadi kita setidak-tidaknya besok harus ada 28 orang. Demikian untuk diketahui oleh ketua-ketua fraksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, saudara sekretaris daerah mewakili gubernur, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sesuai dengan laporan sekretaris dewan, kehadiran anggota dewan 19 secara fisik dan virtual 5 orang, maka dengan demikian paripurna quorum dan dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan puji dan syukur seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2020 tepat pada pukul 10.34 WIB, rapat paripurna ke-17 masa sidang ketiga tahun sidang 2020 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau atas nota keuangan dan ranperda perubahan APBD tahun 2020 saya buka secara resmi dan nyatakan terbuka untuk umum. Sebagaimana telah disepakati oleh Badan Musyawarah bahwa sebelum memasuki tahap akhir pembahasan nota keuangan dan ranperda tahun 2020 untuk penyempurnaan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, maka diperlukan masukan kebijakan dan fraksi-fraksi. Hari ini kita tentukan tanggal dan hari penyampaian pendapat akhir fraksi atas laporan Banggar terhadap pembahasan APBD perubahan tahun 2020. Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada ketua atau juru bicara fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Mik bapak aja. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan sidang dan pimpinan dewan serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh perangkat daerah yang hadir, rekan-rekan pers, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga
kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusi yang diamanahkan kepada kita, khususnya melalui lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini. Kendati saat ini kita masih berada dalam situasi yang belum stabil akibat pandemi COVID-19, tentunya harapan kita wabah ini dapat segera berlalu, sebab dampak yang diakibatkan telah merongrong berbagai sendi kehidupan, baik menyangkut pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau maupun permasalahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada Saudara PJS Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2020. Apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Badan Anggaran maupun komisi-komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang secara bersama-sama telah melakukan pembahasan dan sinkronisasi anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 sehingga menjadi materi paripurna pada hari ini. Pimpinan Dewan yang kami hormati dan segenap seluruh anggota Dewan yang berbahagia dan sidang paripurna yang kami muliakan. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak yang begitu luar biasa bagi kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan sosial, ekonomi, maupun dampaknya terhadap rancangan pembangunan, tata kelola pemerintahan, maupun yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, di masa pandemi COVID-19 ini, penyesuaian anggaran merupakan salah satu langkah yang harus diambil dalam menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa peraturan dan petunjuk teknis telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi COVID-19, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga keputusan menteri. Salah satu petunjuk teknis tersebut yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177 KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Pada diktum ke-6, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tahun 2020 telah menegaskan bahwa penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Adapun substansi ketentuan tersebut yaitu: A. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. B. Penyampaian tersebut hendaknya dilakukan secara transparan dan accountable dengan didasari pertimbangan dan perhitungan yang tepat. C. Peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud tersebut menjadi dasar penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Sementara pada diktum ke-12 dari Surat Keputusan Bersama SKB tersebut menyatakan bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020. Maka substansi dari ketentuan tersebut bahwa adanya keharusan pelibatan DPRD dalam proses penyesuaian APBD
yang akan berkaitan erat dengan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Pimpinan Dewan yang kami hormati, anggota Dewan dan sidang paripurna yang berbahagia. Setelah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020, fraksi PDI Perjuangan perlu memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan ketentuan pada pasal 4 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah yang ditetapkan merupakan hasil persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Begitu juga dengan ketentuan pada pasal 106 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut mengisyaratkan bahwa rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD berdasarkan Perda APBD yang telah disetujui bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Selanjutnya, terkait hasil evaluasi yang dilakukan Menteri Dalam Negeri terhadap Perda APBD maupun peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai pasal 115 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, maka dilakukan penyempurnaan kembali oleh pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud. Maka terkait penyesuaian anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang kami kemukakan di awal, hendaknya berpedoman pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tersebut. Namun faktanya hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada DPRD sehingga menimbulkan perbedaan tafsiran dan angka antara peraturan daerah maupun perkada APBD yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2020 dengan data yang menjadi pedoman penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Hal ini tentunya tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah karena tidak adanya transparansi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD sehingga berdampak pada kurang optimalnya fungsi pengawasan dan anggaran yang dilakukan oleh DPRD, khususnya menyangkut pengawasan anggaran di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Perbedaan sebagaimana yang kami kemukakan pada poin 1 di atas terjadi pada hampir semua organisasi perangkat daerah, seperti pada Dinas Pendidikan yang pagu belanja langsung dianggarkan pada APBD murni tahun anggaran 2020 sesuai dengan peraturan daerah dan perkada APBD tahun 2020 sebesar 397 miliar lebih. Namun dalam KUPA PPAS maupun nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020, data yang digunakan justru hanya 396 miliar lebih. Atau terjadi penurunan mencapai 800 juta rupiah. Begitu juga hampir semua APD mengalami penurunan pagu yang bersifat variatif antara satu OPD dengan OPD lainnya. Sementara terdapat beberapa OPD yang justru mengalami peningkatan pagu belanja langsung antara APBD murni tahun 2020 dengan data dalam KUPA dan PPAS maupun nota keuangan perubahan, seperti pada Badan Pengelolaan Pajak dan Distribusi Daerah, di mana sesuai Perda dan Perkada APBD tahun 2020 pagu anggarannya 58 miliar lebih, namun dalam KUPA dan PPAS nota keuangan APBD perubahan 2020 justru pagu yang menjadi dasar perubahan menjadi 61 miliar lebih atau lebih besar mencapai 3 miliar rupiah. Begitu juga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana pagu di dalam Perda dan Perkada tahun 2020 hanya sebesar 123 miliar lebih, justru meningkat dalam data KUPA dan PPAS dan rancangan Perda perubahan mencapai 120 miliar lebih atau bertambah 1,8 miliar rupiah. Perbedaan data atau misadministrasi tersebut tentunya disebabkan karena tidak adanya transparansi di dalam penyesuaian APBD murni tahun 2020 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di mana peran DPRD dalam hal ini terkesan dikesampingkan. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan
perlu mengingatkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar konsisten dan transparan dalam penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi misadministrasi atau perbedaan data dan pemahaman antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Pada prinsipnya, fraksi PD Perjuangan dapat memahami jika APBD murni tahun anggaran 2020 dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tahun 2020. Namun, tentunya harus didasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran dan pengelolaan keuangan secara tepat, benar, dan konstitusional. Karena tidak adanya transparansi tersebut, selain menyebabkan misadministrasi, juga terdapat hal-hal yang menjadi pertanyaan terkait urgensi penambahan dan pengurangan pagu anggaran sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya. Jika terjadi penambahan pagu pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dapat kami maklumi, namun urgensi terjadinya peningkatan pagu pada beberapa OPD lainnya, tentu ini adalah sebuah pertanyaan bagi kami semua. Sementara berdasarkan diktum kelima, surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan secara jelas mengisyaratkan bahwa dalam hal refocusing anggaran APBD 2020, selain penanganan COVID-19, agar mengutamakan penggunaan anggaran pada pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan recovery ekonomi atau pemulihan ekonomi masyarakat seperti melalui peningkatan bantuan sosial. Ketentuan tersebut justru bertolak belakang dengan penyesuaian anggaran yang telah dilakukan selama ini, di mana beberapa OPD yang tidak memiliki urgensi dengan COVID-19, pagu anggaran justru terus bertambah. Sementara dinas sosial yang seharusnya lebih mendapatkan perhatian justru sebagaimana dalam Perda Perkada APBD 2020 sebesar 12,961 miliar lebih. Justru dalam data KUPA PPAS, nota keuangan mengalami penurunan akibat refocusing anggaran sehingga hanya menjadi 12,437 miliar lebih atau lebih rendah 524 juta dari pagu anggaran awal. 4. Untuk total pendapatan yang telah ditetapkan APBD tahun anggaran 2020 sebesar 3,870 triliun rupiah lebih, namun dalam data yang disajikan dalam dokumen KUPA dan PPAS dan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2020 bahwa jumlah pendapatan APBD tahun anggaran 2020 sebelumnya perubahan sebesar 3,829 triliun rupiah lebih atau lebih besar mencapai 11 miliar rupiah lebih. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2020, diproyeksi pendapatan daerah hanya sebesar 3,523 triliun rupiah lebih atau mengalami penurunan sebesar 58 miliar rupiah lebih atau turun sebesar 9,24% dari total pendapatan berdasarkan data nota keuangan perubahan APBD. Sementara jika berdasarkan APBD tahun anggaran 2020 sebelum penyesuaian hanya sebesar 346 miliar lebih. Jika dilihat dari postur proyeksi pendapatan pada perubahan APBD memperlihatkan semua sektor penerimaan mengalami penurunan, baik itu pendapatan asli daerah yang turun mencapai 10,54%, penerimaan dana perimbangan turun sebesar 8,57%, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah turun mencapai 9,34%. Sementara untuk pendapatan asli daerah, untuk estimasi penerimaan pajak diproyeksi menurun sekitar lebih kurang 17,87%, sedangkan untuk restribusi diproyeksi mengalami kenaikan mencapai 50,65%. Dalam hal ini, fraksi PD Perjuangan juga ingin mengingatkan sehubungan dengan proyeksi restribusi daerah yang ditargetkan sebesar 97 miliar lebih agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau konsisten dan serius dengan target yang telah ditentukan. Hal ini mengingat untuk restribusi jasa usaha yang ditargetkan sebesar 62 miliar hingga September tahun 2020,
baru terrealisasi sebesar 2,72 miliar atau hanya 3,29%. Jangan lagi terjadi seperti tahun anggaran sebelumnya. Target yang ditentukan cukup besar, namun realisasi sangat rendah. Ini hendaknya menjadi perhatian agar proyeksi yang sudah ditentukan dapat dimaksimalkan. Begitu juga dengan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang lainnya. 5. Terkait belanja daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan pada APBD murni tahun anggaran 2020, yaitu sebesar 3,945 triliun rupiah lebih, namun dalam KUA PPAS dan nota keuangan sebesar 3,957 triliun rupiah lebih, di mana proyeksi pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 diproyeksi menurun menjadi 3,929 triliun rupiah lebih. Fraksi PD Perjuangan juga perlu mengingatkan bahwa pagu belanja pada masing-masing urusan agar lebih dioptimalkan, khususnya bagi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat sangat berharap kepedulian dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan sosial maupun ekonomi akibat dampak COVID-19 selain dalam hal penanganan COVID-19. Pimpinan DPD yang kami hormati, para sidang paripurna yang berbahagia, berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan, fraksi PD Perjuangan mengharapkan agar misadministrasi dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah tidak terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Fungsi tim anggaran pemerintah daerah perlu dilakukan evaluasi kinerja sehingga keterlambatan dalam penyampaian dokumen yang berkaitan dengan APBD tidak terjadi lagi, maupun yang terkait transparansi dalam penganggaran maupun penyesuaian anggaran perlu lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu menjadi catatan penting oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga tentunya kami mengingatkan bahwa tim anggaran pemerintah daerah tentunya di dalam pembahasan, di dalam konsultasi, di dalam koordinasi, tentu kami harapkan bahwa seluruh tim yang ada tentu dapat melakukan kinerja yang maksimal. Begitu juga dengan proyeksi pendapatan daerah yang termuat di dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020. Ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi, baik secara makro maupun mikro. Asumsi tersebut hendaknya dipergunakan untuk memproyeksi setiap pendapatan dari berbagai objek penerimaan yang kemudian diakumulasikan menjadi pendapatan daerah. Persoalan seringnya terjadi defisit anggaran maupun tingginya angka silfa diakibatkan oleh realisasi yang tidak tercapai sesuai dengan proyeksi yang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum menutup pendapat akhir ini, perlu kami ingatkan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk secara sungguh-sungguh mengelola potensi daerah dalam rangka merealisasikan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020. Dan tentunya dalam kesempatan ini juga kami sampaikan di dalam penyusunan rencana anggaran, kami harapkan dalam setiap OPD harus mampu mengimplementasikan di dalam dokumen perencanaan anggaran, yaitu terhadap tugas dan fungsi OPD, sehingga tidak terjadi duplikasi ataupun tidak terjadi miskomunikasi antara OPD satu dengan OPD lainnya. Salah satunya adalah di dalam penjabaran dan rencana anggaran terkait pada Dinas Kominfo, yang kita tahu bahwa Kominfo berfungsi untuk terkait dengan jaringan, tetapi bukan kepada sistem seluruh jaringan yang ada di OPD. Jadi Pak Sekda, kami mohon perhatiannya, jangan overestimate terhadap kewenangan dan tusi daripada Dinas Kominfo ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa catatan yang kami sampaikan agar menjadi perhatian dan akan menjadi perhatian ke depan di dalam penyusunan rancangan-rancangan APBD pada tahun berikutnya. Atas catatan-catatan dimaksud dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PD Perjuangan menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 dengan catatan-catatan dapat diperbaiki. Demikian pendapat akhir fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini kami sampaikan, dan atas perhatian kami semua, atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanjung Pinang 27 Oktober 2020, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Haji Lis Darmansyah Sarjana Hukum, Sekretaris Taufik, anggota Jumaga Nadia Esa, Widya Stadi Nugroho ST, Dr. Sahat Sianturi SHM Hum, Sugianto Esa, Saproni SE Eri Suwandi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya kami undang dengan segala hormat Ketua Fraksi Golongan Karya ataupun juru bicaranya untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Pandangan akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati saudara sekretariat daerah, para kepala SKPD dan instansi terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menyimak pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini, izinkanlah kami dari fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan untuk membacakan pandangan fraksi terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau setelah sebelumnya dibahas melalui badan anggaran dan komisi-komisi yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD perubahan tahun 2020 ini dengan baik. Kami berharap semua hasil kerja keras dan cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau menuju terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan, melalui implementasi APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Saudara Ketua dan seluruh hadirin yang berbahagia, proses penyusunan anggaran bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian pada periode sebelumnya seharusnya menjadi salah satu tolok ukur dalam penyusunan perubahan anggaran tahun 2020. Perubahan APBD dalam tahun anggaran berjalan memungkinkan dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi ekonomi makro dan asumsi pendapatan daerah yang menyebabkan defisit atau surplus anggaran. Pimpinan Dewan serta hadirin yang berbahagia, setelah dilakukan pembahasan secara maraton melalui badan anggaran dan komisi-komisi bersama pemerintah daerah, APBD perubahan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar 3.523.953.200.000
Rp266.687.40 atau turun sebesar 9,24% dari asumsi awal APBD Kepri tahun 2020 sebesar Rp3.832.832.227.023. Kami fraksi Partai Golongan Karya memberikan apresiasi atas kerja Saudara Gubernur dan jajarannya serta rekan-rekan fraksi yang telah merampungkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini. Meski begitu, kami fraksi Partai Golongan Karya dalam pandangan akhir fraksi ini izinkan menyampaikan beberapa hal sebagai bahan masukan dan catatan strategis kepada pemerintah agar implementasi APBD betul-betul dirasakan masyarakat Kepulauan Riau secara luas. Beberapa masukan yang kami sampaikan diantaranya sebagai berikut. 1. Dalam usaha peningkatan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah, kami menyarankan dan merekomendasikan agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuat tim khusus yang menangani peningkatan PAD yang terdiri dari lintas OPD yang memiliki potensi PAD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan nantinya terfokus pada setiap kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, kami harapkan kepada semua OPD bahwasanya waktu yang tersisa tahun 2020 ini hanya 2 bulan. Untuk itu penyerapan anggaran agar dioptimalkan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keuangan yang transparan dan akuntabel. 3. Menyikapi pandemi COVID-19 yang belum juga reda, kami mengharapkan agar penggunaan anggaran penanganan dapat dilakukan secara maksimal sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kepulauan Riau. Demikian beberapa catatan strategis dan masukan yang dapat kami sampaikan di kesempatan pandangan akhir ini terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari fraksi Partai Golongan Karya dapat menyetujui rancangan peraturan daerah perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dan kami berharap pada pembahasan dan penetapan APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2021 dan seterusnya dilakukan tepat waktu sesuai dengan yang diamankan oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota fraksi Partai Golongan Karya 1. Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari MPD. Yang kedua Asmin Patrus Esa M.Hum. Yang ketiga Rizky Faisal SEMM. Yang keempat Tabai Iskandar Esa MH MSI. 5. Raja Bakhtiar. Yang keenam Haji Kamarudin Ali SH. Yang ketujuh Hadi Chandra Esos. Interupsi Ketua sebelum dilanjut ke fraksi yang ketiga. Silakan, Tabai Iskandar, fraksi Partai Golkar. Saya sengaja manfaatkan setelah fraksi Golkar supaya tidak mengambil waktu fraksi lain. Tambahan dari pendapat fraksi tadi, karena yang semula menyampaikan fraksi PD Perjuangan, saya mencatat beberapa hal yang menjadi catatan fraksi PD Perjuangan yang kemarin juga masih dalam pembahasan di Banggar. 1. Karena kita harus menggunakan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, maka diperlukan catatan-catatan penting di dalam forum ini. Karena ini paripurna, saya mengambil waktu agar bisa menjadi notulensi rapat dan berita acara. Saya masih menemukan tadi dalam pendapat fraksi Partai PDI Perjuangan dan juga dalam dokumen yang saya miliki, 1, masih belum selesai persoalan perbedaan angka antara, tadi saya mencatat, antara APBD murni dokumen yang sudah disahkan dengan KUA Pepas APBD perubahan. Itu tidak bisa dibiarkan. Walaupun kita akan mengesahkan APBD perubahan, catatan itu harus dimasukkan dalam berita acara ini.
itu harus tuntas sebelum masuk ke 2021. Jadi tidak akan menghalangi dalam pengesahan ini, tapi itu persoalan. Apa persoalan yang sebenarnya itu harus dideklar, dituntaskan. Tidak bisa bahwa ini lewat terus dianggap selesai, tidak, karena menyangkut angka. Itu satu. Jadi perbedaan angka itu tentang KUP APPAS penyampaian nota dengan APBD murni ada perbedaan angka. Saya mencatat tadi yang disampaikan fraksi PD Perjuangan hampir semua, dan di catatan saya sampai detik ini dari 12 mitra Komisi 1 masih terdapat angka perbedaan. Maka dokumen ini harus dituntaskan. Setelah ini maka dimasukkan di dalam berita acara notulensi rapat. 2. Penyesuaian menjadi dasar untuk APBD perubahan itu, terutama untuk penggunaan dana COVID-19. Memang dia terintegrasi dalam APBDP, tetapi itu menjadi lampiran pada APBD perubahan karena dia kegiatan refocusing yang berkaitan dengan COVID karena mengacu kepada ketentuan Permendagri. Secara integrasi APBD perubahan masuk dia COVID, tetapi untuk laporan keuangan tadi dasar yang disampaikan saudara Lis Darmansyah itu harus ada menjadi lampiran P. Pertanggungjawaban memang tidak dengan kita, tetapi integrasi anggaran tersebut di P, karena ini akan menjadi dasar kita dalam proyeksi anggaran 2021. Kemudian berkaitan refocusing. Refocusing itu kan baru tahun ini dilakukan, betul dia angkanya masuk di dalam P. Tetapi itu juga lampiran di dalam P. Refocusingnya di mana? Karena itu menjadi catatan. Berikutnya, asumsi-asumsi yang berubah tadi di dalam pemaparan kami juga dari fraksi Golkar, karena memang tidak mempunyai data yang lengkap tentang itu, tentu tidak bisa berpendapat pergeseran asumsi baik makro maupun mikro. Tadi PDI Perjuangan punya data lengkap mungkin tentang pendapatan penerimaan yang menurun dan ada dari retribusi yang menaik. Nah, catatan penting ini kenapa saya sampaikan sengaja menginterupsi, ini bagian tidak terpisahkan dalam berita acara, karena waktu pembahasan APBD murni ini harus diangkat kembali terhadap angka yang berbeda. Ini dia solusinya, maka sepakat untuk mengambil ke 2021, karena kalau tidak dia ngikut terus, harus dihentikan di situ di 2021. Saya kira itu saja catatan kenapa saya mengambil waktu untuk menginterupsi agar masuk di dalam berita acara dan notulensi rapat. Pendapat fraksi itu juga walaupun berkali-kali dikatakan itu adalah lampiran tidak terpisahkan dalam pengesahan APBD. Catatan PDI Perjuangan tadi saya catat cukup banyak. Kalau di dalam mekanisme pembahasan catatan itu kalau sebagai warning atau catatan saja tidak ada problem, tapi ada yang mengandung pertanyaan. Dari PDIP tadi ada yang mengandung pertanyaan. Lah bagaimana pertanyaan yang belum terjawab tapi diketok palu? Tapi karena sepakat mau diketok palu, harus menjadi lampiran tidak terpisahkan untuk dibahas pada 2021. Jangan dianggap angin lalu. 2021 awal pembahasan harus dibicarakan yang menjadi pertanyaan. Maka kan aneh, bertanya tak dapat jawaban. Tapi kalau memberi catatan kami ini harus begini tidak apa-apa. Itu peringatan saja untuk ditindaklanjuti, diperbaiki. Tapi ada catatan menyangkut angka, itu didudukkan, bagaimana bisa lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taba, saran dan stressingnya, catatan buat kita. Saya waktu di Banggar sudah kita bahas itu supaya TAPD terkait bersama dengan pimpinan Banggar, bersama dengan TAPD, bersama dengan ketua komisi terkait membicarakan itu secara tuntas tanpa mengurangi pengesahan daripada APBD ini. Jadi nanti dibuatkan berita acara nanti sebagaimana saran Pak Lis juga seperti itu ya Pak Lis ya. Pimpinan Banggar, TAPD, komisi terkait, ketua komisi terkait dan OPD terkait. Nanti ketahuan nanti bagaimana itu masalah apa penambahan itu atau pengurangan itu. Baik, saya mau koreksi sedikit
Golkar, data akuratnya APBD murni kita nilainya 3 triliun 957 bla 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 bla. Setelah APBDP, setelah pembahasan 3 triliun 929 bla 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 bla. Jadi bukan 352. Betul Ketua. Ya, koreksi punya Ketua betul. Harus Boleh Pak ya? diperbaiki. Karena data akuratnya di pembahasan kita ini. Mungkin salah staf ahlinya Bapak, salah input ini. Ya Pak Raja Baktiar. Ya, Pak, Izin Ketua. Karena ini pendapat akhir praksi loh Pak. Izin Ketua. Ya. Itu tadi yang saya maksud sebenarnya. Ini kan dokumen nih. Ya. Ini akan terjadi pendapat fraksi Partai Golkar. Kalau dia tidak sama, kan sebenarnya mekanisme yang betul adalah data yang dimiliki untuk memberikan pendapat fraksi ini kan disiapkan oleh Banggar, laporan Banggar. Dokumennya itu sama. Maka ada yang 23922, ada 3822. Nah, yang Golkar juga lain. Kan tidak boleh terjadi nih. Harusnya kan dipaparkan. Itulah yang pendapat terhadap pergeseran itu. Ini angka globalnya kan termasuk struktur. Karena kemarin kita harus terbuka. Kemarin waktu rapat, saya masih ingat balik kanan setelah rapat Banggar itu, angka yang urutannya setelah laporan semua komisi, OPD yang terkait, yang belum diisi itu baru diisi kalau saya tidak salah itu hibah. Kemudian bansos dan di bawah belum, maka tak ketemu sepakat, menunggu saja dari staf Banggar. Nah, tak tahu saya yang nyampe ke kami itu yang mana tuh, harusnya kan seragam dulu, itu diverifikasi, masa bisa beda-beda angka total pergeserannya. Makasih. Sebenarnya Pak Teman kalau mau jujur, pimpinan, sebenarnya sebentar Pak, interupsi pimpinan, sebentar dulu. saya menyarankan apa yang disampaikan yang terhormat Bapak Iskandar memang nanti perlu diperdebatkan kembali, akan tetapi saya minta jangan ruangan ini dan ini diteruskan saja pendapat akhir fraksinya, nanti di akhir barangkali baru kita anukan, baru kita perdebatkan di akhir setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat semua. Barangkali itu perlu ada catatan-catatan strategis yang harus disampaikan oleh kawan-kawan di forum. Terima kasih pimpinan, lanjutkan. Ada lagi? Cukup lah ya Pimpinan. Ya, baik, Waktu Luis Fraksi Harapan, pimpinan. Melihat perdebatan teknis ini, kami merasa tidak elok untuk kita debatkan di paripurna yang terbuka ini, pimpinan. Oleh karenanya kami bersaran agar kita skor rapat paripurna ini, kita rapat pimpinan minimal 10-20 menit. Sekian, makasih. Baik, Pak Bakti Lubis, kayaknya tidak ada masalah Pak di antara di dalam paripurna ini, cuma masukan-masukan aja yang disampaikannya, tidak ada perdebatan, kita tinggal pimpinan menerima saran itu. Cuma saya memberikan perbaikan kepada fraksi Golkar karena memang kewenangan mereka, tapi angka ini jangan jadi permanen. Saya kasih data yang pimpinan memang ada data. Permasalahannya sekarang di fraksi Golkar itu ada dong Banggar, ada Banggarnya. Kenapa tidak dikoreksi itu maksud saya sebelum dibacakan itu. Tapi tidak masalah lah kalau fraksi Golkar mau memperbaiki ini, angka yang kita input angka yang dari Banggar. Terima kasih ya Pak Pimpinan. Ya. Saya kira pendengaran saya masih bagus, tapi coba dibaca ulang, apakah kita salah dengar laporan Golkar? Karena saya tadi mendengar bahwa 3882 itu adalah pendapatan, bukan APBD. Coba dibaca dulu. Dulu Pak, ke tahun 2020. Pendapatan daerah 3882 itu betul, bukan APBD. Bukan, ini. Coba dibaca, Ketua. APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar 3 triliun 523 miliar 953, ya kan? Seharusnya 3 triliun 957. Ya loh Pak, saya pikir boleh diperbaiki lah, tidak masalah kok. Itu masalah penginputan aja nih. Baik Pimpinan, saya sekali lagi mohon izin bicara. Pimpinan, ini diteruskan saja dulu pendapat akhir fraksi ini, sehingga nanti ada kesalahan-kesalahan itu akan kita perbaiki pada akhirnya. Sebab tidak elok kita ini kan sistematis sudah, pendapat akhir fraksi kan sudah berjalan pimpinan. Jadi biarkan saja pendapat akhir fraksi ini berjalan. Terakhir pimpinan memberikan ruang apa catatan-catatan strategis yang harus disampaikan di dalam forum paripurna ini.
Biar ini selesaikan dulu. Terima kasih pimpinan. Baik. Pimpinan. Pimpinan. Ya, saya pikir gini aja, jangan polemik. Sederhana aja pimpinan. Pertama, kita masih ada by proses. Ini kan pandangannya fraksi, tentu nanti Banggar juga menyusun untuk menyampaikan laporannya. Pada momen itulah nanti akan disesuaikan oleh Banggar yang mana angka yang memang dipakai di dalam penetapan. Itu aja pimpinan. Jadi kita tetap lanjut pandangan fraksi. Terima kasih. Terima kasih Pak Lis. Sebentar, saya mau bicara sedikit tambahan. Namanya pendapat akhir, bukan pendapat awal Pak. Pendapat akhir itu mutlak haknya daripada fraksi itu. Hanya pimpinan boleh menyampaikan tambahan. Fraksi lain tidak boleh menyampaikan itu. Kalau sudah jadi nanti jadi dokumen ini tidak bisa dirubah-rubah lagi. Itu maksud saya. Pimpinan di sini mempunyai sedikit hak untuk menyampaikan kepada fraksi yang bersangkutan karena memang data itu loh masalahnya. Terima kasih pimpinan. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lah Pak. Ada lagi? Ya pimpinan, Yudi. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pimpinan, kemarin kita rapat Banggar itu diakhiri dengan titik belum ketemu angka selesainya itu di angka berapa. Itu saya kira yang perlu disepakati. Kalau pada prinsipnya kita pengesahan hari ini itu setuju. Tetapi kita hadir, kita mendengar pada hari ini tampilan setiap fraksi pasti berbeda-beda. Karena angka yang disepakatin seperti kami hari ini angka yang disepakatin berapa juga belum diserahkan, belum ketemu. Tadi baca PDIP kita mendengar intinya berbeda di akhir menyetujui. Ya kita memang menyetujui. Golkar tampil lagi tentu dengan hasil yang berbeda. Nanti semua fraksi berbeda, memang itu hak semua fraksi. Kita sepakat itu. Nah mungkin dengan kami minta ada kesepakatan untuk diskor itu biar yang kita tampilkan di publik ini nyambung pimpinan, nggak berbeda-beda. Ini yang terjadi berbeda, baru 2 fraksi 2 perbedaan. Saya yakin semua fraksi nanti berbeda. Kalau angka berbeda itu tentu masalah. Tapi kalau pandangan ya nggak apa. Angka itu nilai. Itu aja pimpinan. Saran kami. Baik, terima kasih. Ini loh. Tapi nanti tergantung kita ya. 2 kali kita angka itu yang permanen. 1 MU itu sudah jelas angkanya. Berapa belanja kita? Tahu kan? Yang kita rubah, yang kita bahas sekarang itu per komisi-komisi dengan mitra yang berubah-ubah. Kalau angka MUI, angka APBD kita 2000 murni dan APBDP sudah jelas ditandatangani oleh pemerintah daerah dengan DPRD, angka itu tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah. Itu yang permasalahan. Tapi di komisi lah ada pembahasan masalah izin pimpinan program dan kegiatan. Ya. Izin pimpinan yang Haris dari Gerindra. Izin. Nah, pimpinan kita kembali kepada undangan. Ya, dari fraksi masing-masing ikut membahas. Dari masing-masing fraksi ada perbedaan-perbedaan ini. Sedangkan dari fraksi juga sudah mengutus, sudah membahas. Sekarang finalisasinya. Ada kekurangan atau kelebihan di dalam pembahasan, itu ada rapat ruang fraksi. Nah dari sini karena fraksi yang lain juga menunggu, mohon izin kepada pimpinan untuk dilanjutkan kembali. Terima kasih. Baik, saya mau tanya dulu. Pimpinan, saya sependapat pimpinan. Pimpinan jangan membuka ruang perdebatan. Justru kalau pimpinan buka ruang perdebatan ini bisa skor semua ini. Pimpinan teruskan saja. Fraksi PDI sudah menyampaikan tadi untuk diteruskan. Nanti ada proses pencatatan-catatan penting yang harus kita sampaikan. Jangan sampai terganggu pendapat akhir fraksi ini pimpinan. Jadi pimpinan teruskan saja pendapat akhir fraksi ini. Baik, teman-teman interupsi maka kita terima Pak. Baik, selanjutnya terima kasih kepada fraksi Golongan Karya yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya kami undang dengan segala hormat fraksi PKS.
pandangan akhir praksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara PJS, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, rekan-rekan pers, para tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian pandangan akhir praksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam uswatun hasanah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikut setianya sampai akhir zaman. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sehubungan dengan telah disampaikannya hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, setelah dikaji secara seksama, Ranperda dimaksud fraksi PKS memberikan masukan sebagai berikut. 1. Proses tahapan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBD tahun 2020 ini memiliki kelemahan terkait dengan kelengkapan dokumen karena keterbatasan waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 tidak diindahkan. Perlu dilengkapi dokumen kebijakan umum perubahan anggaran, prioritas dan pelapon anggaran sementara. Dan RAPBD tahun 2020 hingga itu dapat mendukung kajian kami terhadap Nota Keuangan dan RAPBD tahun 2020. Kami harapkan Pemprov Kepri dapat memperbaikinya dalam waktu yang sangat singkat ini untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, asumsi dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2020 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya, serta kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber besaran pendapatan dan strategi pencapaian yang akan digunakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah melalui pembahasan selama ini, serta kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah dalam menghadapi pandemi dan pemulihannya. 2. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pemandangan umum bahwa Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang berbentuk kepulauan dapat mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi kepulauan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimiliki. Fraksi PKS mengamati adanya potensi peningkatan retribusi pemakaian jasa kepelabuhanan atau labu tambat yang naik sebesar 40 miliar atau naik 80% dari target sebelumnya sebesar 50 miliar. Namun di sisi lain adanya penurunan target yang sangat signifikan berasal dari retribusi pemanfaatan ruang laut dari target sebelumnya sebesar 10 miliar turun menjadi sebesar 7 miliar atau turun 70% dari target sehingga menjadi 3 miliar. Hal ini menjadi catatan fraksi PKS terhadap pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menggesa pengesahan Perda RJWP 3K mengingat potensi penerimaan retribusi jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan ruang laut sangatlah ditentukan oleh adanya peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, dan ketentuan peraturan gubernur tentang teknis pemungutan retribusi labuh jangkar atau tambat. 3. Prioritas belanja pada RAPBD tahun 2020 konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah serta mengacu kepada KUPA PPAS yang sudah ditetapkan. Berdasarkan KUPA PPAS, APBD tahun 2020 yang memprioritaskan pemanfaatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Anggaran pendidikan harus fokus untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan untuk mempersiapkan tenaga kerja kita menghadapi era industri dan kondisi new normal. Pandemi COVID-19 di tahun ini, pelayanan pendidikan dan distribusi pendidikan dan tenaga kependidikan masih belum terakomodir kesejahteraannya hingga saat ini, khususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan status non-aparatur sipil negara. Padahal tanggung jawabnya sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di bumi segantang lada yang bergen maritim terkesan diabaikan. Pada RAPBDP tahun 2020, anggaran untuk penyediaan jasa PTK non-ASN, SMA, SMK, SLB, PLA seprovinsi Kepulauan Riau sebesar 76,8 miliar. Nominal ini harus benar dihitung sesuai dengan rasio atau jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar serapan anggaran dapat berjalan secara optimal demi tercapainya indikator di bidang kesejahteraan khususnya pendidikan. 4. Fraksi PKS menyoroti terkait sistem jaminan sosial yang sudah diamanahkan dalam perubahan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, yaitu komitmen pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Salah satu bentuk jaminan sosial nasional itu yaitu meliputi pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan sebagai hak dasar setiap individu atau masyarakat dengan memperhatikan ketersediaan pembiayaan secara cukup, teralokasi secara merata, berkeadilan, dan berkesinambungan. Pelaksanaan Jamkesda ini harus tepat sasaran sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kondisi saat ini kebijakan cost sharing akibat keterbatasan anggaran yang mengalokasikan pada Jamkesda meliputi biaya pengobatan, transportasi, dan akomodasi pasien rujukan keluar daerah masih sangat kecil dibanding dengan kebutuhan pengguna Jamkesda tersebut. Akhirnya berdampak terhadap pelayanan kesehatan khususnya di daerah Kepulauan Natuna, Anambas, Lingga, dan pulau-pulau kecil lainnya yang akses ke fasilitas kesehatan masih sangat sulit. Anggaran yang dialokasikan pada APBD tahun 2020 sebesar 2,63 miliar dan mengalami refocusing menjadi 2,34 miliar, sedangkan tagihan Jamkesda per September sudah mencapai 3,2 miliar dan hutang Jamkesda tahun 2019 sebesar 1,7 miliar. Pada RAPBD tahun 2020 memuat anggaran Jamkesda sebesar 4,04 miliar. Besaran anggaran ini belum menjawab sepenuhnya kebutuhan pembiayaan Jamkesda di Provinsi Kepulauan ini. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama karena menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat. 5. Fraksi PKS juga menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2020 besok. Hal ini menjadi momentum untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau supaya dapat menciptakan iklim yang baik dari segala bentuk respon pemuda menuju arah yang positif. Pekerjaan rumah terbesar pemerintah dalam hal ini adalah upaya penyadaran pemuda agar siap secara mental maupun kapasitas dalam merespon pesatnya teknologi informasi yang menyodorkan kepada pemuda
berbagai dinamika kemajuan beradaban dunia dengan segala aspeknya. Di arah pembangunan nasional, kepemudaan memiliki peran strategis dari beberapa domain atau kategori dalam masa yang bersamaan. Dengan terjalinnya kolaborasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan pelayanan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda akan mengarahkan perwujudan pengembangan provinsi layak pemuda, di mana sebuah provinsi yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak pemuda. Harapan besar kami, pandemi ini menjadi perhatian khusus bagi Provinsi Kepulauan Riau terhadap UMKM yang dikembangkan oleh pemuda. Terlebih lagi, pengembangan UMKM berbasis digital yang diperankan oleh pemuda yang menjadi salah satu solusi agar perekonomian masa pandemi ini juga dapat teratasi. Sidang Dewan yang terhormat, akhirnya setelah memberikan masukan dan saran untuk segera dilakukan perbaikan, maka dengan kesadaran penuh dalam rangka mendukung terlaksananya program-program penanganan pandemi COVID-19 yang berpihak kepada masyarakat terdampak, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, fraksi PKS menyatakan nota keuangan dan Rapenda APBDP Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 disetujui untuk dijadikan APBDP. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pemandangan akhir fraksi PKS disampaikan. Beriring doa, kami mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan pada kita semua untuk tetap bisa amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan pada kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, akan disampaikan sebaik pantun. Putri Raja berkerudung kelingkan, sungguh indah nan menawan. Panhir fraksi PKS telah diutarakan, semoga amanah pembangunan tetap diutamakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 27 Oktober 2020, Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, Ketua. Wahyu Wahyudin, Raden Hari Cahyono, Muhammad Said Ridho. Baik, terima kasih kepada Ketua Fraksi atau juru bicara fraksi PKS. Selanjutnya dengan segala hormat kami mengundang Ketua Fraksi Nasdem untuk menyampaikan pendapat dari fraksinya. Pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap rencana peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang nota keuangan Ramperda Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam restorasi. Yang terhormat Saudara PJS Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Sekda Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat saudara-saudara unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat saudara-saudara pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pendapat akhir fraksi Nasdem DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada rapat paripurna hari ini,
Selasa 27 Oktober terkait agenda sidang paripurna tentang nota keuangan Ramperda perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Maka perkenankan fraksi Nasdem mengajak hadirin sekalian untuk memanjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat kita masih dapat menghadiri acara rapat paripurna dalam keadaan sehat dan walafiat. Berkaitan dengan proses panjang dan kerja keras pembahasan Raperda dimaksud, izinkanlah kami pada kesempatan yang terhormat ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pendapatan akhir. Saudara PLT Gubernur atas kesempatan penyampaian nota penjelasan atas rapat paripurna ke-1 dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Para anggota fraksi-fraksi yang penyampaian pandangan umum pada rapat paripurna rapat kedua yang lalu. Segenap anggota Badan Anggaran yang telah bekerja keras dalam menadasi kebersamaan dan tanggung jawab yang disertai dedikasi yang tinggi melaksanakan pembahasan sesuai waktu yang telah dijadwalkan menyelesaikan finalisasi draft Ramperda ini. Saudara PJS Gubernur, pimpinan DPRD serta hadirin rapat paripurna yang terhormat. Sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020. Disebutkan bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September. Melalui pandangan akhir, fraksi Nasdem atas persetujuan bersama pengesahan nota keuangan dan Raperda perubahan APBD 2020 ini, sekali lagi kami mengingatkan bahwa untuk kita semua bahwa disiplin terhadap jadwal tahapan dalam siklus pengelolaan APBD sangatlah penting menjadi perhatian bersama baik eksekutif maupun pembahasan di Banggar. Sebab hanya disiplin itulah kita secara bersama-sama dapat menjaga sinkronisasi capaian kinerja keuangan daerah, memenuhi target-target kebijakan penganggaran yang telah ditetapkan aturan perundang-undang. Meskipun demikian, kita juga menyadari bahwa untuk pertama kali dengan terbitnya PP 12 tahun 2019 menggantikan PP 58 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka pola mekanisme penyusunan APBD dimaksud adalah berbeda dibandingkan mekanisme format dan substansi APBD tahun-tahun sebelumnya. Adanya dinamika perkembangan sistem tata kelola keuangan daerah dan utamanya kewajiban pemerintah daerah menerapkan penganggaran melalui e-budgeting berimplikasi terhadap perubahan struktur baik terhadap tahapan perencanaan dan mekanisme evaluasi maupun format dan substansi pelaporan. Perubahan-perubahan dimaksud adalah dalam kerangka untuk mewujudkan penguatan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, semestinya tahun-tahun mendatang tidak perlu lagi adanya keterlambatan dan jadwal tahapan penyampaian KUA PPAS, nota keuangan maupun Raperda, APBD, dan perubahan APBD. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, sehubungan dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yang telah sama-sama kita bahas sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, maka izinkanlah kami menyampaikan beberapa pandangan yang menjadi sikap dan catatan sebagai catatan hasil akhir
Ramperda tersebut. 1. Di sisi pendapatan kami mengapresiasi kenaikan PAD yang bersumber dari distribusi daerah dari 64.823 M menjadi 97.653 M. Dalam situasi perekonomian dampak COVID-19 ini, sumber pendapatan kita memang berdampak cukup signifikan, yaitu mengalami penurunan sebesar 300 miliar lebih. Peningkatan pendapatan dari distribusi daerah ini mestinya dapat dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. 2. Di sisi pendapatan daerah, penerimaan dan sumber pendapatan asli daerah kita nyaris tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir ini. Meski PAD dalam APBD murni 2020 ditarget lebih besar dari perubahan APBD 2020. Akan tetapi dihitung dari rasio pajak terhadap PDRB justru menunjukkan penurunan dan semakin berkurangnya kapasitas fiskal Kabupaten Bintan. Penurunan terus terjadi sejak 4 tahun terakhir, 2017 sampai 2020. Mulai dari 3,5%, 3,46%, dan 3,20%, dan untuk rasio pajak terhadap PDRB 2020 sebesar 3,05%. Hal yang sama juga terjadi terhadap kapasitas pajak daerah per kapita, rasio pajak daerah terhadap jumlah penduduk, di mana kapasitas pajak daerah tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami penurunan yang signifikan, sejalan dengan kapasitas fiskal APBD kita. Bahkan secara kuantitatif dibandingkan target kinerja keuangan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021. Target penerimaan PAD tahun 2017 dan 2020 masih di bawah penetapan RPJMD. Hal ini perlu dicermati dan menjadi perhatian bagi kita semua terkait fakta bahwa rasio pajak semakin menurun di satu sisi. Namun di sisi lainnya terjadi kenaikan besaran PDRB di periode waktu yang sama. Ada dua hal yang dapat ditafsirkan. 1. Penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan distribusi, yang diikuti dengan semakin membesarnya ketimpangan pendapatan indeks rasio Gini. Atau 2, semakin banyak potensi pajak dan distribusi yang tidak tertagih dan semakin membesarnya kebocoran pemungutan. Oleh sebab itu kami mohon hal ini menjadi perhatian kita semua agar realisasi penerimaan pajak dan distribusi APBD 2013 dapat mencapai melebihi target yang ditentukan. 3. Fraksi Nasdem sangat mendukung kebijakan penganggaran yang bertujuan untuk mengaktivitaskan pengeluaran pemerintah pada perubahan APBD 2020 ini, dan pemanfaatannya diarahkan pada kegiatan produktif yang mendorong berkembangnya peran serta masyarakat. Dalam konteks belanja APBD, maka tantangan untuk mewujudkan kegiatan produktif yang mendorong berkembangnya peran serta masyarakat hanya mungkin diimplementasikan melalui prinsip-prinsip belanja APBD yang efisien dan dapat sasaran. Bukan sebaliknya, untuk merealisasikan hal tersebut semestinya porsi belanja langsung akan semakin diperbesar untuk alokasi belanja modal. Namun dalam kenyataannya, jika kita perbandingkan besaran belanja langsung dengan belanja tidak langsung, didapati besaran belanja langsung 1.895 atau dari total belanja. Sedangkan besaran belanja tidak langsung dapat lebih besar atau 2.034.231
atau postur belanja dalam perubahan APBD 2020 ini semakin timpang jika menghitung rasio belanja modal terhadap baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung perubahan APBD 2020. Belanja modal ini kita tahu begitu penting untuk kita jaga rasio proporsional untuk kepentingan pembiayaan program dan kegiatan yang menjadi amanah dalam visi misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2006-2021. Sekaligus mencermati bahwa meskipun hampir pos belanja baik langsung maupun tidak langsung mengalami penurunan, namun pos belanja hibah justru terjadi peningkatan yang cukup besar, yakni 601.220 bla bla bla. Dan APBD 2020 Sebentar, menjadi Pak Bobi lagi ya ajan Pak. Oh, angkanya. Ya, peningkatan cukup besar yakni 601.200. Interupsi Bobi. pimpinan. Bobi. Azan sedang berjalan. Baik Pak Bobi, silakan. Fraksi Nasdem mencermati bahwa meskipun hampir semua pos belanja tidak langsung maupun langsung mengalami penurunan, namun pada pos belanja hibah justru terjadi peningkatan yang cukup besar, yakni dari 601.202.525.000 pada APBD 2020 menjadi 640.514.106. Pada perubahan APBD 2020, kami berharap kenaikan dalam belanja hibah dimaksud memang diperlukan dan menjadi prioritas kebijakan anggaran kita. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, akhirnya dengan memperhatikan semua catatan di atas terhadap rencana peraturan daerah tentang nota keuangan dan ramperda perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 dengan mengucapkan puji dan syukur, kami fraksi Nasdem menyatakan dapat menerima dan menyetujui nota keuangan dan ramperda perubahan APBD 2020 ditetapkan menjadi peraturan daerah, tapi dengan syarat seluruh catatan tersebut di atas diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius serta seksama oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Demikianlah pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap rencana peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang nota keuangan dan ramperda perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Atas segala perhatian hadirin sekalian, fraksi Nasdem mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 27 Oktober, fraksi Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua ditandatangani. Susunan fraksi Nasdem. 1. Dr. Andes Ghazalik, Ketua. 2. Samadin Sinaga SHMM, Sekretaris. 3. Dr. T. Aprizal Dalan, Anggota. 4. Bobi Jayanto SIP, Anggota. 5. Insinyur Wirya Putrasah Silalahi, Anggota.
Terima kasih kepada Ketua Fraksi ataupun juru bicara Fraksi Nasdem yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Dengan segala hormat kami mengundang Ketua Fraksi Partai Demokrat. Halo, Gerindra ya? Baik, Gerindra dulu, silakan. Ini sudah yang kedua kali nampaknya Partai Gerindra dibelakangkan ya. Mungkin perlu karena ini urutannya berdasarkan perolehan suara, maka setelah Partai Nasdem seharusnya Partai Gerindra. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentang nota keuangan dan ranperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan APBDP Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala OPD, staf ahli, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat menghadiri rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang nota keuangan dan ranperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan seluruh anggota Dewan, Saudara Sekretaris Daerah, setelah membaca ringkasan penjabaran APBD, berita-berita acara pembahasan komisi bersama mitra masing-masing, dengan ini kami sampaikan catatan kami atas dan pandangan akhir kami atas ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2020 sebagai berikut. Pertama, kalau pada waktu pandangan umum kami memulai dengan kritik kepada pemerintah provinsi dan kepada kita semua, maka ini sebagai self-kritik kepada kita, kami meminta kepada pimpinan agar ke depan ini tidak terulang lagi. Apa yang terjadi tadi di antara kita, adanya perbedaan-perbedaan cara memandang atau cara melihat angka, kami melihat ini, kami sendiri mengalami kesulitan dalam membuat pandangan ini. Oleh karena apa? Oleh karena draft laporan akhir Banggar yang seharusnya sudah diterima oleh fraksi-fraksi sebelum membuat pandangan ini, belum kami terima. Kami hanya mendapatkan berita-berita acara pembahasan komisi dan ringkasan perubahan APBDP yang belum secara komprehensif bisa memberikan gambaran keseluruhan postur APBD kita ini. Maka ke depan kami meminta agar pimpinan mungkin menegur Sekwan agar Sekwan menyiapkan perangkatnya, stafnya untuk mendampingi Banggar dalam menyiapkan laporan-laporan ini. Seandainya tadinya sudah ada laporan akhir atau draft laporan akhir diberikan kepada fraksi-fraksi, tentulah angkanya tidak berbeda lagi cara memandangnya. Maka kami meminta ke depan ini tidak terulang lagi, dan kami tidak akan mengutip angka-angka karena kami takut terjadi hal-hal seperti tadi itu. Sekali lagi kami meminta agar ke depan hal ini tidak terulang lagi. Pembahasan APBD murni segera akan kita lakukan. Kami mengharapkan
agar pada pembahasan APBD murni nantinya apa yang terjadi pada waktu pandangan umum tidak terjadi lagi karena hal-hal administrasi. Demikian juga apa yang seharusnya kami dapatkan, bahan-bahan yang kami dapatkan sebelum pandangan akhir seharusnya sudah kami dapatkan. Yang kedua, meminta kepada gubernur, sebagaimana kami sudah sampaikan pada pandangan umum, segera menerbitkan pergub tentang jasa labu jangkar agar pendapatan dari sektor atau retribusi dari sektor labu jangkar ini segera dapat direalisasikan. Oleh karena inilah yang menyebabkan retribusi kita naik, justru naik pada APBD perubahan ini. Ketiga, meminta pemerintah provinsi melakukan penyelesaian terkait hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat dan insentif para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam menghadapi wabah COVID-19. Keempat, meminta pemerintah provinsi dapat segera merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam RAPBD perubahan ini untuk mengoptimalkan fungsi fiskal APBD ini, terutama dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Akhirnya, fraksi Partai Gerindra dapat menyetujui RAPBD perubahan 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda APBD perubahan 2020. Dengan demikian pendapat akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentang nota keuangan dan ranperda perubahan anggaran pendapatan belanja APBDP Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan, sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Onward Siahan Ketua, Nyang Haris Pratamura Sekretaris, Ririn Warsiti SEMM Wakil Ketua, Zainuddin Ahmad Anggota. Baik, terima kasih kepada fraksi Gerindra. Selanjutnya fraksi Partai Demokrat secara virtual. Kami silakan Pak, bisa dengar? Buka suaranya. Pak Surya, buka suaranya. Halo Ketua. Baik, kedengaran Pak, silakan Pak. Kedengarannya. Baik, Pak. Ketua, secara prinsip pandangan akhir, pendapat akhir dari fraksi Partai Demokrat sudah kita sampaikan ke pimpinan melalui Sekretaris Dewan. Barangkali sudah nyampe ke Ketua itu dan pimpinan yang lain. Secara prinsip juga Pak Surya, kami menyampaikan kami prinsip Pak Surya. Pak Surya, Pak Surya Sardi, Pak Surya Sardi. Nah, Dek, kamu punya kan? Iya. Kasih ya. Iya.
Pak Surya Sardi. Siap. Kami sudah menerima pendapat akhir praksinya Bapak secara tertulis di sini. Bagaimana kalau saya yang bacakan intinya? Karena kayaknya jaringan tidak perlu dibacakan lagi Ketua. Pada prinsipnya kami menyetujui agar segera disahkan Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Perda, ya. Baik, terima kasih kepada Ketua Silakan gilir praksi pandangan yang lain, ya. Makasih Ketua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih kepada Ketua Fraksi Demokrat. Selanjutnya kami mengundang Ketua Fraksi Harapan ataupun juru bicaranya. Dari sini aja pimpinan boleh? Boleh ya. Covid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormatin Ketua DPRD, pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormatin dan muliakan Pak Sekretaris Daerah beserta Bapak OPD dan jajarannya, staf ahli, wartawan yang kami hormatin. Syukur alhamdulillah pada hari ini kami fraksi dari Partai Hanura dan Partai PAN, itu Fraksi Harapan, diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan akhir atau pandangan akhir Fraksi Harapan terkait RAPBD perubahan. Pada prinsipnya, pada dasarnya tentu perubahan suatu keharusan, di samping dengan untuk menjaga keseimbangan perencanaan bangunan, didukung lagi dengan dampak COVID yang sekian hari terus bertambah, maka mekanisme perubahan secara mekanisme itu sudah berjalan sebagaimana mestinya tahapannya, kami menyetujui. Hanya saja tentu terkait mungkin angka-angka, ya, kami tidak mau terjadi miskomunikasi. Intinya perubahan ini segera disetujui karena kebutuhan masyarakat. Permasalahan angka bagaimana yang kita bahas kemarin, ya kita sepakatin. Tentu kesepakatan itu adalah kesepakatan bersama dengan memperhatikan tidak terjadinya melanggar undang-undang. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Harapan menyetujui RAPBD perubahan disahkan menjadi APBD 2020. Sekian, terima kasih pimpinan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya terakhir sebelum kami mengundang, kami sampaikan terima kasih kepada Fraksi Gerindra Harapan. Selanjutnya pendapat akhir Fraksi PKB P3. Kami silakan. Pendapat akhir fraksi PKB P3 terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat OPD, hadirin wal hadirat yang dimuliakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali menghadiri dan mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, fraksi PKB P3 perlu memberi beberapa catatan terhadap hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh komisi-komisi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau maupun Badan Anggaran bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa catatan tersebut diantaranya: 1. Secara keseluruhan total pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 diproyeksi menurun. Di sini angka-angka, jadi tercatat aja, Ketua izin, ada 5 poin. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2020 serta akan disusul oleh pembahasan terhadap APBD tahun anggaran 2021, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKB P3 menyatakan menerima nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 ini untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Demikian pendapat akhir fraksi PKB P3 ini kami sampaikan, dan atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Fraksi PKB P3, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Rocky Marsiano Baule, Sekretaris Dr. Haji Irwansyah SEMM Suiguan Sirajuddin Nur. Izinkan Ketua sebelum saya akhiri mengutip kaidah Islam, kaidah fikih Islam, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan atau keputusan dari seorang pemimpin kepada rakyatnya berimplikasi kepada kemaslahatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada juru bicara fraksi PKB P3. 8 fraksi masing-masing telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap perda perubahan tahun 2020. Catatan yang disampaikan oleh fraksi ini akan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk diakomodir sebagai bagian dari hasil pembahasan nota keuangan dan ranperda perubahan APBD tahun 2020. Maka dengan telah disampaikannya pendapat akhir fraksi-fraksi tadi, usai sudah rapat paripurna Dewan pada hari ini, akhirnya dengan mengucapkan puji syukur atas segala bimbingannya dan petunjuknya, tepat pada pukul 12:15 WIB, rapat paripurna ke-17 masa sidang ketiga tahun 2020 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.